Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Halo, selamat pagi pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan juga saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menegaskan transformasi layanan haji dan umroh harus berjalan tanpa kendala. Ia mendorong pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden untuk mempercepat peralihan struktur organisasi. Pasca disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, status kelembagaan Badan Penyelenggaraan Haji berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Dengan perubahan ini, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh resmi dilaksanakan oleh kementerian tersebut. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menegaskan, transformasi layanan haji dan umroh harus berjalan tanpa kendala. Ia mendorong pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden untuk mempercepat peralihan struktur organisasi serta pemindahan kantor dan pejabat teknis yang bertanggung jawab. Abdul Wahid juga mengingatkan, pelaksanaan haji 2025 masih menyisakan sejumlah catatan penting yang perlu dievaluasi, mulai dari kebijakan multi syarikah, pengadaan catering, pemondokan, hingga transportasi jamaah. Adanya Kementerian Haji dan Umroh diharapkan pelaksanaan haji tahun 2026 lebih baik, ya, tidak seperti tahun kemarin. Yang pertama ada catatan-catatan yang tahun kemarin persoalan masalah multi syarikah, dan multi syarikah itu memang ada plus minusnya, tapi kemarin tidak tersosialisasi sampai bawah, sehingga itu menimbulkan satu pelaksanaan haji yang di Arab Saudi menjadi ricuh. Pemerintah bersama DPR RI sepakat mendorong transformasi tata kelola haji yang lebih profesional dan terintegrasi.
Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan diplomasi haji Indonesia, memperkuat perlindungan jamaah, serta menciptakan ekosistem haji yang lebih modern dan berkelanjutan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Ketua BAKN DPR RI Amin Aka meyakini semua lahan hutan memiliki potensi yang menjanjikan jika dikelola secara maksimal. Karenanya pemirsa, ia mendorong seluruh KPH untuk terus memperbarui kajian lahan yang dikelola guna menemukan potensi-potensi baru. BAKN DPR RI menyoroti ketimpangan produksi hasil hutan antar Kesatuan Pemangku Kehutanan atau KPH di Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. Untuk itu, BAKN DPR RI mendorong optimalisasi lahan, terutama bagi KPH yang produktivitasnya masih rendah. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Amin Aka, meyakini semua lahan hutan memiliki potensi yang menjanjikan jika dikelola secara maksimal. Karenanya, ia mendorong seluruh KPH untuk terus memperbarui kajian lahan yang dikelola guna menemukan potensi-potensi baru. KPH juga didorong untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder serta memanfaatkan inovasi teknologi kehutanan agar hasil kajian lebih akurat. Tapi ternyata setelah dikaji, lahan yang nganggur itu yang dianggap tidak potensial ternyata bisa untuk ditanami tebu tentu dengan teknologi tertentu, dengan daya dukung dan kolaborasi semua pihak gitu. Senada dengan hal tersebut, anggota BAKN DPR RI Mustafa menekankan pentingnya perencanaan bisnis perhutani yang harus disesuaikan dengan karakteristik lahan dan komoditas yang dikelola. Ia mencontohkan komoditas kayu jati dan pinus memiliki karakteristik berbeda sehingga mempengaruhi aspek-aspek krusial dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis kehutanan. Untuk biaya persiapannya bagaimana? Ini yang mesti tidak ada sinkronisasi. Karena apa? Karena bahwa tanaman itu di masing-masing ini ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Balik DPR RI menegaskan RUU prioritas seperti perampasan aset dipandang mendesak, mengingat masih tingginya tantangan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. UMKM ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional nih Pak. Ini cukup besar ya. Apakah angka ini memang jadi angka real yang memberikan dampak untuk perekonomian atau memang sebenarnya ini adalah bumerang yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia ini masih terfokus kepada industri kecil bukan industri besar Pak? Terbukti pada saat krisis dunia terjadi, kita Indonesia kenapa bertahan? Justru karena 61% PDB-nya dari usaha mikro kecil dan menengah. Justru UMKM yang mampu bertahan. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika krisis besar itu memang yang akan kolaps yang paling dahulu itu adalah yang perusahaan-perusahaan besar. Kalau ekonomi kreatif, para konten kreator anak-anak muda yang sekarang Gen Z itu mampu kemudian mengambil peluang dan potensi dengan digital marketing misalnya, itu akan tembus pasar-pasar dunia. Permasalahan kita hari ini adalah bagaimana usaha mikro, kecil, menengah, small medium enterprise kita itu diperkuat daya saingnya. Kita persiapkan mereka harus tahu apa standar kalau masuk Eropa. Bagaimana standar kalau masuk ke pasar China. Ini yang sedang kita persiapkan. Sudah ada beberapa program kolaborasi yang sedang kita lakukan. Salah satu gagasan yang kita sekarang ini sedang kembangkan adalah bagaimana industri-industri besar dengan CSR-nya itu punya tanggung jawab untuk mengangkat UMKM yang di sekitarnya. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09.
Pemirsa, Wakil Ketua Balik DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan penyusunan prolegnas telah membuat long list dan daftar prioritas sebanyak 199 rancangan undang-undang. Di antaranya termasuk sejumlah RUU yang menjadi sorotan publik dan sangat dibutuhkan masyarakat. Badan Legislasi DPR RI resmi menuntaskan satu tahapan penting dalam penyusunan program legislasi nasional untuk periode 2025-2026. Keputusan ini diambil melalui rapat bersama Kementerian Hukum dan HAM yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM serta perwakilan dari DPD RI. Wakil Ketua Balik DPR RI Sturman Panjaitan menjelaskan, penyusunan prolegnas telah memuat long list dan daftar prioritas sebanyak 199 rancangan undang-undang, di antaranya termasuk sejumlah rancangan undang-undang yang menjadi sorotan publik dan sangat dibutuhkan masyarakat. Sturman menegaskan, penuntasan prolegnas ini bersifat strategis karena menjadi peta jalan legislasi selama 2 tahun ke depan. Rancangan undang-undang prioritas seperti perampasan aset dipandang mendesak, mengingat masih tingginya tantangan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, salah satu yang dibutuhkan masyarakat adalah tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Yang kedua, rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Dan lainnya lagi yang banyak, ada 66 itu. Kami berharap, pemerintah juga berharap kita segera berkolaborasi untuk menyelesaikan. Pemerintah menginginkan segera diselesaikan. Lebih lanjut, Sturman menekankan DPR dan pemerintah memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan program legislasi nasional sesuai target. Melalui prolegnas yang sudah disepakati, DPR RI berharap dapat mendorong terbentuknya regulasi yang progresif, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik. Fajar Ilhami dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota GKSB DPR RI Rikwanto mengatakan pertemuan dengan delegasi parlemen Cina menjadi momentum dalam mempererat hubungan antar parlemen, sekaligus menjadi peluang kerjasama yang lebih luas mulai dari bidang pertanian, teknologi, pendidikan, hingga kesehatan. GKSB Indonesia Cina DPR RI menerima kunjungan delegasi Parlemen Persahabatan Cina-Indonesia dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina, sekaligus mendorong penguatan kerjasama di berbagai sektor antara kedua negara. Anggota GKSB DPR RI Rikwanto mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum dalam mempererat hubungan antar parlemen, sekaligus menjadi peluang kerjasama yang lebih luas, mulai dari bidang pertanian, teknologi, pendidikan, hingga kesehatan. Prinsipnya dari pertemuan tadi kita akan semakin mempererat persaudaraan antar negara, kemudian saling akan kerjasama nanti di berbagai bidang seperti pertanian, teknologi, pendidikan, kesehatan, termasuk juga bagaimana tadi dibahas mengentaskan kemiskinan. Ya, dan pemerintah Cina lewat parlemennya tadi itu berharap pertemanan dan persaudaraan ini tetap terjalin dengan baik. Semuanya itu bagus sekali ya. Kita tahu bersama perkembangan Cina seperti apa. Nah, kita akan meniru hal-hal yang mungkin bisa diprioritaskan di Indonesia ya. Seperti tadi masalah pendidikan, kemudian mengentaskan kemiskinan, kemudian baru meningkatkan ekonomi. Nah, ini yang kita kedepankan jadi sebuah prioritas dalam kerjasama ini. Melalui pertemuan dengan delegasi persahabatan Parlemen Cina-Indonesia, diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara dalam jangka panjang. Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menekankan realokasi anggaran Kementerian Kesehatan dilakukan demi menjamin keberlangsungan program pelayanan primer yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Komisi 9 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2026 sebesar Rp114 triliun, tambahan dana Rp11,02 triliun, serta relokasi anggaran sebesar Rp501,09 miliar untuk memenuhi kebutuhan program pelayanan obat dan vaksin bagi masyarakat. Anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani menekankan relokasi anggaran dilakukan demi menjamin keberlangsungan program pelayanan primer yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Ia menjelaskan efisiensi dalam penyusunan anggaran membuat sebagian kebutuhan tidak bisa terpenuhi secara optimal.
sebetulnya persoalannya simpel gitu ya, simpel dan nggak ada unsur apapun kecuali untuk memenuhi kebutuhan program pelayanan primer agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Walaupun sebenarnya anggaran kementerian tidak naik, tetapi kementerian mencoba untuk bisa mendapatkan itu dari BA-Bun ya. Nah, mudah-mudahan anggaran yang dibutuhkan itu bisa buka blokir, kemudian kebutuhan-kebutuhan pelayanan publik kesehatan, pelayanan primer bisa terdistribusikan ya ke seluruh masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, Irma memastikan setiap alokasi anggaran akan diawasi secara transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Keputusan relokasi anggaran diharapkan dapat memperluas akses obat dan vaksin, memperkuat rumah sakit daerah, membangun puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat, serta memeratakan SDM kesehatan di seluruh Indonesia. Halim dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan kejahatan luar biasa lainnya. Salah satu langkah konkret yang kini menjadi perhatian utama adalah pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Tindak lanjut dari 17 RUU prioritas prolegnas ditambah 8 RUU kumulatif terbuka. Dan pemirsa, informasi selengkapnya seperti apa tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, rancangan undang-undang tentang perampasan aset sebagai tindak lanjut dari 17 RUU prioritas ditambah dengan 8 kumulatif terbuka menjadi jawaban atas suara rakyat. Dan keadilan tidak boleh berhenti di ruang sidang, melainkan harus hadir nyata dalam kehidupan masyarakat. Inilah ikhtiar DPR RI bersama pemerintah dalam memastikan kejahatan tidak lagi menjadi jalan menuju kekayaan dan setiap rupiah yang diambil dari rakyat akan kembali kepada rakyat. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait tuntutan 17+8, Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah mengusulkan RUU perampasan aset masuk ke dalam pembahasan prolegnas prioritas tahun 2025 menjadi undang-undang usul inisiatif DPR.
Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan menyebut, RUU perampasan aset akan dibahas secara paralel dengan penyelesaian RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. DPR memastikan pembahasan RUU perampasan aset akan mengedepankan partisipasi publik. Seluruh elemen masyarakat bisa langsung memberikan masukan terhadap RUU perampasan aset secara terbuka. Diharapkan regulasi ini menjadi fondasi hukum yang kuat. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset, harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Itu kalau bicara makna. Artinya itu akan nanti jangan, akan terbuka jangan ya, kita teriak-teriak sahkan perampasan aset, tapi isinya kan kita belum tahu. Nah, isinya mesti tahu dulu dia apakah termasuk pidana asal, apa pidana tambahan. Ada pidana pokok, ada jenisnya macam-macam. Perampasan aset ini pidana apa perdata? Kan begitu. Nah, di situ nanti di meaningful kan kita akan sajikan di depan umum di YouTube. Itu terbuka, secara terbuka. Sementara itu, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas mendukung langkah balik DPR RI menjadikan RUU perampasan aset sebagai usul inisiatif DPR. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan supres. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik sudah jelas tahun ini Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk. Selain perampasan aset, sejumlah RUU lainnya juga masuk dalam pembahasan prolegnas prioritas tahun 2025, diantaranya RUU Kawasan Industri, RUU Kamar Dagang dan Industri, serta RUU Pemerintahan Aceh. Ya, Nazia dan pemirsa, DPR RI ini ternyata sudah ada sejak zaman Belanda, yakni pada tahun 1918 dengan nama Volksraad. Betul sekali nih pemirsa dan juga Alfat, dan ternyata sejarah itu bisa kita pelajari tidak hanya lewat buku tapi dapat kita lihat langsung melalui koleksi otentik yang ada di Museum DPR RI. Nah, sesaat lagi pemirsa kami akan mengajak Anda nih untuk berkeliling Museum DPR RI. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa dan Nazia, tadi kita udah membahas sedikit terkait dengan Museum DPR RI ya. Nah, ini dibangun pada 14 Januari 1996. Museum DPR RI terus berkembang dan juga berbenah. Nah, pemirsa dan juga Alfat, kini museum tersebut hadir dengan wajah baru yang lebih modern, interaktif, dan juga siap memberikan pengalaman terbaik bagi kamu yang ingin berkunjung. Yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak informasi seputar wajah baru Museum DPR RI dalam segmen Intips, Informasi dan Tips untuk Anda.
Hai pemirsa TVR Parlemen, kalian tahu nggak sih kalau sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sudah dimulai sejak 1918? Saat itu namanya masih Volkskrant, sebuah dewan bentukan pemerintah kolonial Belanda. Seiring perjalanan bangsa, Volkskrant pun berganti rupa hingga akhirnya menjadi Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang kita kenal sekarang. Dan menariknya, semua kisah ini bisa kamu telusuri lebih dalam di Museum DPR RI. Di sini, sejarah tidak hanya bisa dibaca, tapi juga dihadirkan lewat berbagai koleksi otentik yang merekam perjalanan DPR RI hingga masa kini. Yuk, kita telusuri lebih dalam. Sejak dibangun pada 14 Januari 1996, Museum DPR RI terus berkembang dan berbenah. Kini, Museum DPR RI hadir dengan wajah baru yang lebih modern, interaktif, dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi kamu yang ingin berkunjung. Perubahan paling terasa ada di lorong pamer yang kini lebih luas dan lapang. Dengan ruang yang nyaman, kamu bisa lebih leluasa mengamati berbagai peninggalan bersejarah, mulai dari mesin tik sidang, kursi sidang awal, hingga telepon kuno dan deretan foto DPR dari masa ke masa. Menariknya, pengalaman di museum ini tidak sekedar melihat, tetapi kamu juga bisa menonton video dokumenter dan mendengar audio rekaman bersejarah yang membuat cerita masa lalu terasa lebih hidup. Di sepanjang lorong terdapat pula berbagai instalasi interaktif, mulai dari kotak pemilu asli yang bisa kamu gunakan, hingga simulasi voting ala anggota dewan. Tidak ingin ketinggalan zaman, wajah baru Museum DPR RI juga menghadirkan berbagai spot kreatif yang pastinya bakal menarik generasi muda. Ada foto booth tematik untuk mengabadikan momen kunjungan kamu, di mana kamu bisa cosplay jadi calon ketua DPR RI masa depan. Ada pula dinding khusus tempat kamu dan teman-teman bisa menempelkan sticky notes, berisi kesan ataupun pesan kalian untuk DPR RI. Perpaduan elemen sejarah dan ekspresi personal inilah yang menjadikan Museum DPR RI bukan sekedar tempat melihat, tetapi juga ruang untuk kamu mulai berpartisipasi. Tak ketinggalan, kamu juga akan menemukan ruang kontemporer yang seakan-akan membawa kita pindah waktu dan benar-benar merasakan suasana sejarahnya langsung. Di dalamnya ada berbagai area menarik yang bisa kamu jelajahi. Di antaranya, membaca pengetahuan sejarah, berfoto dengan berbagai set area yang ada sampai merasakan atmosfer asli dari masa lalu. Salah satu yang paling ikonik adalah area kamar kopi gedung DPR di lapangan Benteng. Di sudut ini terdapat 2 kursi rotan dan sebuah meja rotan sederhana, simbol percakapan bersejarah para wakil rakyat di masa itu. Duduk sejenak di sana kayaknya bisa bikin kamu merasa seolah ikut hadir dalam perbincangan yang melahirkan berbagai keputusan penting. Tak hanya itu, kamu juga bisa melihat papan tulis pemungutan suara jadul yang dulu dipakai para dewan untuk menentukan arah kebijakan bangsa. Bayangkan saja, setiap coretan di papan itu pernah menjadi saksi lahirnya keputusan besar bagi bangsa kita Indonesia. Dan percayalah, itu baru secuil dari pengalaman seru yang bisa kamu dapatin di Museum DPR RI. Wajah baru ini bukan hanya tentang tampilan, melainkan juga tentang sejarah bangsa yang hidup kembali untuk kita kenang dan nikmati. Jadi gimana? Sudah siap untuk meninggalkan jejakmu di Museum DPR RI? Sampai jumpa di Intips berikutnya. Bye-bye! Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Senin 22 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kementerian Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Hak Asasi. Kemudian pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 audiensi dengan Koalisi Prima dengan agenda penyampaian hasil audit sosial pelayanan puskesmas untuk penyandang disabilitas dan layanan dasar sektor WOSH di 11 kabupaten kota di Indonesia. Dan tentunya masih banyak sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube kami, TVR Parlemen, atau melalui website di tvrparlemen.dpr.go.id.
Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.